إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang memperdalam pembahasan tentang fitrah, di mana bahwa fitrah itu bahasa Indonesianya adalah nurani. Kemudian kita pun telah mengerti bahwa untuk tubuh ini kita diberi karunia oleh Allah berupa naluri, atau bahasa Inggrisnya insting, bahasa Arabnya gharizah. Nah, naluri atau insting itu memiliki kemampuan, memiliki kekuatan untuk berpikir dan membimbing seorang manusia agar menyelamatkan diri, mempertahankan diri, agar menang, agar memiliki, agar menguasai sesuatu, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tujuan dari adanya naluri adalah bertahan hidup, eksis, survive, bisa bertahan, bisa memberlangsungkan kepentingan-kepentingannya dan mendapatkan manfaat-manfaat untuk tubuh. Nah, dari situ kita memahami tentang nurani atau fitrah, di mana nurani atau fitrah itu seperti naluri tapi ada di dalam jiwa. Sehingga kita boleh katakan bahwa fitrah atau nurani itu adalah naluri plus. Dia bekerja hampir sama dengan naluri. Hanya saja bedanya, kalau fitrah itu dia memiliki fungsi untuk membuat manusia itu punya rasa haus dan lapar yang berbeda dengan haus dan laparnya naluri. Kalau naluri itu mengingatkan manusia tentang lapar dan haus, artinya makanan dan minuman yang harus dicari, maka nurani itu lain. Jiwa untuk bisa hidup, dia butuh makanan dan minuman. Apakah makanan dan minumannya jiwa? Jawabnya bahwa jiwa itu butuh makanan dan minuman. Apa yang bermanfaat untuk jiwa? Yang bermanfaat itu yang pertama adalah ilmu. Jiwa itu membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan setiap hal yang membimbing dan mengarahkannya kepada manfaat. Kemudian rasa lapar dan haus pada fitrah atau nurani itu berupa lapar dan haus kepada ketenangan jiwa. Jiwa ingin tenang, dan jiwa tahu dari fitrah itu bahwa dia itu akan tenang kalau bersama Allah. Sehingga
ketenangan itu akan didapatinya kalau dia beribadah kepada Allah. Nah, ini rasa haus dan lapar pada jiwa manusia, persisnya pada fitrah manusia. Sehingga di saat kita ingin mengerti lebih lanjut bagaimana kerja fitrah, bahwa fitrah itu memberikan kesiapan-kesiapan pada manusia, mendorong manusia untuk berusaha. Seperti halnya misal bayi. Bayi itu dia akan punya haus, punya lapar. Maka begitu dia diberi air susu ibunya, dia akan merasa puas. Karena itulah yang dia butuhkan. Bayi merasa takut di saat dia sendirian. Begitu didekap oleh ibunya, dia merasa tenang. Nah, begitu pula fitrah atau nurani. Nurani pun mendorong manusia kepada hal yang demikian. Di mana seorang manusia akan merasa dirinya hening dan sepi, kosong, di saat dia itu tidak bersama Allah, ditinggalkan oleh Allah. Sehingga akan mudah stres, akan mudah depresi, dan seterusnya. Di saat seorang manusia itu dekat dengan Allah, itu ibaratnya seperti bayi ada pada dekapan ibunya. Merasa tenang, tentram. Begitu pula rasa haus dan lapar seorang manusia yang tidak berilmu dan tidak beribadah. Itu akan terjawab. Akan terbentuklah suasana dan nuansa jiwa yang diartikan sebagai kenyamanan, keamanan, ketenangan di saat seseorang itu dekat dengan Allah, berada bersama Allah, terpenuhi kebutuhannya. Nah, dari sini kita mengerti bahwa inilah kerja fitrah. Dia itu menimbulkan hal yang hampir serupa dengan naluri, hanya saja berbeda faktornya. Nah, kita pun berangkat kepada surat Ar-Rum ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini menerangkan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkan, luruskan wajahmu lid-din kepada agama ini hanifa, dengan sikap yang hanif. Sikap yang hanif itu adalah sikap yang selalu cenderung kepada kebenaran. Di mana manusia itu ini harus terus merasa kurang, merasa tidak pernah cukup untuk mendapatkan kepastian kebenaran, keyakinan akan kebenaran. Fitrat Allah. Maka Allah tunjuk itulah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Ini kelebihan manusia. Dia memiliki fitrah yang membuat dia haus akan ilmu. Karena dengan ilmu itu dia mengerti apa yang harus dilakukannya dalam beribadah kepada Allah, dalam mendekati Allah, dalam membersamai Allah. Kemudian diterangkan lebih lanjut lagi. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia berada padanya. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Artinya,
semua manusia sama. Tidak manusia yang berkulit hitam ataupun putih, berkulit kuning ataupun merah. Semua bangsa, semua suku sama. Mereka semua dalam keadaan lahir dalam keadaan fitrah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menyalahkan Allah di saat dia berikutnya menjadi jahat, menjadi menyimpang dari kebenaran. Kenapa? Karena bekal pertama yang Allah berikan kepada manusia adalah fitrah dan sangat mengerti akan kebenaran. Kemudian Allah pun menerangkan apa fungsi dari fitrah itu. Maka dikatakan, dzalika dinul qayyimu. Itulah agama yang lurus. Artinya, kalau seorang manusia itu masih terus di bawah bimbingan fitrah, di bawah bimbingan nurani, dia akan ada pada jalan yang qayyim, jalan yang lurus, seperti diperintahkan di awal ayat ini. Fa'aqim wajhaka, dan tegakkan wajahmu, luruskan tujuanmu, lid-dini, kepada agama ini. Kemudian ditandaskan lagi setelah menjelaskan tentang fitrah, Allah katakan, dzalika dinul qayyimu. Itulah agama yang lurus. Berarti agama yang lurus itu keterangan yang ada di tengah-tengah dua catatan ini. Catatan yang pertama mengatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkan dan luruskan wajahmu kepada agama ini dengan sikap hanif, sikap cenderung kepada kebenaran. Kemudian berikutnya ada pernyataan di tengahnya, yaitu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia berada padanya. Kemudian Allah terangkan bahwa itu hak setiap orang, setiap bayi yang lahir. La tabdila li khalqillahi. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Artinya setiap bayi diciptakan, maka itu keadaannya. Kemudian dikatakan dalam mengakhiri, dalam mengunci ini dengan pernyataan dzalika dinul qayyimu. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan para manusia itu tidak mengerti ini, sehingga mudah-mudah mereka menyalahkan Allah. Dengan mudahnya mereka itu menganggap bahwa Allah itu jahat, Allah itu tidak adil. Padahal bekal pertama, kemampuan yang Allah berikan kepada manusia adalah fitrah. Seperti halnya Allah memberikan naluri pada tubuh, Allah pun memberikan nurani atau fitrah pada jiwa.